Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa. Dimulai. Berdoa. Selesai. Di semester 2 kali ini kita akan membahas tentang bab 3, yaitu ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Pada bab 3 yang pertama yang akan kita bahas materinya adalah tentang perdagangan internasional. Adapun kompetensi inti dari bab 3 yaitu KI 3, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI 4, mencoba, mengolah, menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Adapun kompetensi dasar kepengetahuan yaitu menganalisis ketergantungan antar ruang dilihat dari konsep ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, harga pasar, dan pengaruhnya terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial, dan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. KD keterampilan yaitu menyajikan hasil analisis tentang ketergantungan antar ruang dilihat dari konsep ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, harga pasar, dan pengaruhnya terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial, dan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Indikator pembelajaran materi perdagangan internasional yaitu menelaah ketergantungan antar ruang dilihat dari konsep ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, harga pasar, dan pengaruhnya terhadap perdagangan internasional. Yang berikutnya, indikator keterampilan menganalisis ketergantungan antar ruang dilihat dari konsep ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, harga, pasar, dan pengaruhnya terhadap perdagangan internasional. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat menganalisis ketergantungan antar ruang dilihat dari konsep ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, harga, pasar, dan pengaruhnya terhadap perdagangan internasional. Menyajikan ketergantungan antar ruang dilihat dari konsep ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, harga, pasar, dan pengaruhnya terhadap perdagangan internasional. Apakah kalian ada yang tahu apa itu pengertian dari perdagangan internasional? Mari kita lihat pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional yaitu proses tukar-menukar barang atau jasa yang terjadi antara satu negara dengan negara lain yang melibatkan eksportir dan importir dengan tujuan memperoleh laba. Ekspor adalah kegiatan menjual atau mengirimkan barang ke luar negeri. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekspor disebut eksportir. Sedangkan impor artinya kegiatan memasukkan atau mendatangkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Ya, orang atau lembaga yang melakukan kegiatan impor disebut dengan importir. Di kelas 8 kalian pernah belajar tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan antar negara. Nah, sekarang kita lihat apa sih perbedaan dari perdagangan dalam negeri dengan perdagangan internasional. Dilihat dari kegiatannya, perdagangan dalam negeri dilakukan dalam wilayah suatu negara, sedangkan perdagangan internasional kegiatannya dilakukan dalam wilayah antar negara.
Dalam perdagangan dalam negeri, pembeli dan penjual cenderung bertemu, sedangkan perdagangan internasional, pembeli dan penjual tidak saling bertemu atau tidak saling berinteraksi. Dilihat dari mata uang yang digunakan, perdagangan dalam negeri menggunakan mata uang yang sama, sedangkan dalam perdagangan internasional menggunakan mata uang yang berbeda, sehingga harus menggunakan devisa. Yang berikutnya, tidak dikenakan bea masuk dalam perdagangan dalam negeri, sedangkan dalam perdagangan internasional dikenakan bea masuk atau pajak. Biaya angkut lebih murah dalam perdagangan dalam negeri, sedangkan dalam perdagangan internasional biaya angkutnya pasti justru lebih mahal. Berikutnya adalah dalam perdagangan dalam negeri, kualitas barang bervariasi, sedangkan dalam perdagangan internasional, kualitas barang harus mengikuti standar internasional. Selanjutnya, peraturan perundang-undangan dalam perdagangan dalam negeri menggunakan peraturan undang-undang yang sama atau hukum nasional, sedangkan dalam perdagangan internasional peraturan perundang-undangannya berbeda, maka menggunakan hukum internasional. Faktor pendorong perdagangan internasional. Aktor pendorong perdagangan internasional adalah sebagai berikut. Pertama, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing negara tidak sama dan mengakibatkan perbedaan hasil produksi dari negara tersebut. Kedua, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia atau SDM. Ketersediaan sumber daya alam memerlukan daya dukung kemampuan sumber daya manusia. Suatu negara yang mempunyai sumber daya manusia yang dilihat terutama dari segi kualitas, maka akan menghasilkan barang dan jasa dengan mutu atau kualitas yang lebih baik. 3. Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih baik, bermutu, dan efisien dibandingkan dengan negara yang tidak menguasainya. Keempat, perbedaan budaya suatu bangsa. Perbedaan budaya suatu bangsa akan sangat mempengaruhi barang yang dihasilkan. Misalnya, seni ukir dan batik di Indonesia merupakan daya tarik sendiri bagi negara lain untuk membeli barang tersebut. Kelima, adanya perbedaan harga barang, perbedaan upah dan biaya produksi, serta perbedaan selera. Manfaat perdagangan internasional. Adapun manfaat perdagangan internasional, yang pertama adalah setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Kedua, setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produk, yaitu membuat barang produksi yang khusus yang memiliki ciri khas yang tidak dapat dihasilkan oleh negara lain. Ketiga, mendapatkan barang dengan mudah dan harga murah. 4. Mendorong kegiatan produksi. Setiap negara berusaha memperluas pemasaran barang hasil produksi. Apabila pemasaran semakin luas, maka produksi dapat ditingkatkan sehingga permintaan terpenuhi. Kelima, setiap negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Keenam, kegiatan produksi dapat meningkatkan hasil sehingga perusahaan bertambah maju dan membuka kesempatan kerja. 7. Pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor. 8. Mendorong kemajuan iptek karena setiap negara ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas barang. 9. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Hambatan perdagangan internasional. Yang pertama,
harga barang luar negeri lebih murah dari hasil produksi dalam negeri. Ada negara yang menganut politik dumping, yaitu kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan devisa negara, misalnya negara Jepang. 2. Bea masuk yang tinggi. Dikenakannya tarif atau bea masuk yang tinggi bagi barang luar negeri akan mengakibatkan harga barang tersebut kalah bersaing dengan barang dalam negeri. 3. Adanya proteksi. Proteksi adalah kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri. Misalnya, Indonesia yang mengenakan tarif tinggi untuk impor kain yang berasal dari Cina agar harga kain tersebut menjadi mahal sehingga kain yang dihasilkan oleh Indonesia harganya lebih murah. 4. Adanya kuota. Kuota merupakan kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor dari suatu negara. Dengan kebijakan kuota, barang impor tertentu dibatasi dalam jumlah dan volumenya. Hambatan perdagangan internasional yang lainnya yaitu pertentangan politik dan peperangan. Info tambahan, devisa. Devisa adalah alat pembayaran yang digunakan dalam perdagangan internasional. Adapun jenis-jenis dari devisa yaitu devisa umum dan devisa kredit. Devisa umum merupakan devisa yang diperoleh dari hasil ekspor. Sedangkan devisa kredit yaitu devisa yang diperoleh dari pinjaman luar negeri. Adapun sumber-sumber devisa yaitu bersumber dari 1. Ekspor, 2. Pinjaman luar negeri, 3. Wisatawan asing atau mancanegara. Fungsi devisa. Yang pertama, sebagai pembayaran impor barang. Kedua, sebagai cadangan kekayaan negara. 3. Merupakan sumber dana untuk pembangunan. 4. Sebagai sumber penerimaan pemerintah. Oke anak-anak, cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini. Semoga kalian paham ya. Dan untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai pengembangan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.